Jadi pada kesempatan ini sebenarnya kita ingin menginspirasi juga buat teman-teman rekan-rekan para smart listener. Apapun bidang Anda, apapun yang Anda kerjakan with a very high passion, Anda bisa menjadi seorang pahlawan. Dan Yes. Pak Antoni, ini ada Ya. nggak sih Pak Antoni kisah-kisah soal definisi pahlawan yang bisa menjadi inspirasi zaman now nih ya? Yes. Mhm. Ada dong, iya. Jadi saya kasih dua contoh, ya, contoh jadul, contoh sekarang. Contoh di jadul itu terjadi tahun 1800-an, ya. Jadi waktu itu ada seorang dokter, kepala bangsal persalinan di rumah sakit Vienna di Austria. Ya. Jadi Austria itu pada masa 1800-an itu adalah pusat model, pusat pengetahuan gitu. So pertumbuhannya luar biasa. Jadi ada rumah sakit umum punya bagian bangsal bersalin dipimpin oleh seorang dokter namanya Ignaz Semmelweis. Nah, yang jadi masalah adalah Ignaz Semmelweis ini melihat tingkat kematian persalinan itu tinggi banget. 1 dari 10 ibu yang melahirkan di rumah sakit itu meninggal. Bayangkan, 10%, 1 dari 10. Maka kemudian saking bertahun-tahun kejadiannya seperti itu, sampai akhirnya ibu-ibu yang ada di sana itu lebih memilih melahirkan di jalan daripada melahirkan di rumah Oh sakit. ya. Karena saking menakutnya gitu. Dan akhirnya kemudian sampai akhirnya bertahun-tahun berjalan seperti itu, segala upaya dilakukan, bednya diganti, tempat tidurnya diganti, gak memberikan pengaruh. Dan akhirnya kemudian saking putus asanya Dr. Ignaz Semmelweis ini, kemudian udah deh, saya cuti aja dulu deh. Jadi sempat ketika dia cuti malah tingkat kematian bayinya malah menurun gitu. Ya, jadi para dokter yang lain, ya udah dok, dokter cuti aja terus menerus gitu. No. Dokter yang lain ada yang sirik juga ya Pak. Mendingan cuti aja gitu Ya, ya. istilahnya Dokter nggak zaman dulu usah juga gitu. gosip-gosip Ya, pasti ada. dokter nggak usah gitu. Oke. Malah tingkat kematian bayinya malah tambah bagus gitu. Nggak terlalu banyak bayi meninggal. Nah, waktu dia kembali, akhirnya dia menemukan bahwa salah satu problem terbesar adalah dokter-dokter itu nggak cuci tangan dengan benar. Jadi rumah sakit itu juga rumah sakit yang melakukan pemeriksaan jenazah-jenazah gara-gara misalnya ada wabah dan sebagainya. Nah, dalam kondisi kotor, dokter ini kemudian menolong ibu yang melahirkan. Jadi masih banyak bakteri yang kotor yang terbawa oleh si dokter ini kemudian membantu ibu melahirkan. Dan akhirnya Dr. Semmelweis kemudian menjadi salah satu dokter yang mempelopori. Jadi di masa corona ini sebenarnya COVID ini sebenarnya kita berterima kasih juga sama Dr. Ignaz Semmelweis. Iya. Dia yang kemudian menyarankan perlunya untuk cuci tangan. Dan akhirnya kemudian saran itu diberikan kepada dokter. Tapi apa yang terjadi adalah dia kemudian dibenci, bahkan kemudian dikucilkan. Karena dianggap, lu pikir kita jorok barangkali ya dokter di situ. Dokter yang lain-lainnya ya. bilang, lu pikir kita jorok apa gitu. Dan lebih parah lagi kisah tragis yang dialami oleh Dr. Ignaz Semmelweis ini adalah sampai akhirnya kemudian dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan di situ kemudian dia dipukuli dan akhirnya tragis. Dia meninggal di situ. Dia meninggal di tahun 1865. Dan dunia nggak pernah mengakui pada waktu ketika dia masih hidup. Baru bertahun-tahun setelah dia meninggal, dunia baru mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Ignaz Semmelweis ini adalah sesuatu yang sebenarnya benar dan berguna. Setelah Louis Pasteur dan sebagainya menemukan tentang penisilin dan sebagainya. Jadi rabies gitu. Jadi beberapa Ian Fleming, Alexander Fleming, Ian Fleming, James Bond. Jadi itu menemukan. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian kita perhatikan resiko seorang pahlawan di zaman dulu. Ngomong yang benar tapi dikucilkan. Jadi bertahun-tahun baru kemudian namanya dipulihkan dan dihargai. Ya. Nah, kembali ke zaman sekarang tahun 2021 Desember. Nah, biasanya CNN itu ada CNN Hero. Dan tahun lalu ya Desember ini belum sampai Desember, belum ada nih tahun yang 2022 ya. Tapi ada satu orang dari Bali yaitu Made Januriasa. Dia
pelestari lingkungan, melindungi. Menarik banget saya nonton ceritanya gitu loh, profilnya bagaimana itu diceritakan tentang Made Januriasa ini. Ya. Dia melindungi lingkungan dengan membeli limbah-limbah plastik. Jadi orang bisa, limbah plastik itu jangan dibuang sembarangan, dia kumpulkan, dia olah, dan bahkan dia bayar gitu. Dan itu menjadi pelestarian lingkungan yang sangat luar biasa, passionnya. Sampai akhirnya kemudian diundang ke Amerika dan diberikan sebagai bagian dari CNN Heroes tahun 2021 dari Indonesia. Beliau dari Ubud, Bali. Dan kita harus berterima kasih untuk pahlawan-pahlawan lingkungan seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, itulah dia gitu loh. Ya. Zaman dulu, zaman sekarang, ada resikonya. Ya, dan seperti yang tadi saya bilang, banyak pahlawan itu sendiri tidak punya cita-cita. Kalau ditanya Made Janur itu punya sih keinginan untuk jadi ini, mungkin dia nggak berkata enggak gitu loh. Tapi karena passionnya, karena merasa bahwa ini sesuatu yang perlu dilakukan, Idealismenya. iya betul, dan itu yang mendorong mereka melakukan. Dan tapi atas apa yang mereka lakukan itulah dunia kemudian menghargai. Ya. Jadi Berdampak ya Pak ya. betul. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya kita ingin menginspirasi juga buat teman-teman rekan-rekan, para smart listener. Apapun bidang Anda, apapun yang Anda kerjakan with a very high passion, Anda bisa menjadi seorang pahlawan. Nah, kalau Ya. zaman now tuh gimana nih Pak? Ini kan kekinian bener nih ya, zaman Iya. TikTok nih sekarang. Betul. Kalau zaman dulu kan pahlawan perang gitu. Wah, pakai bambu runcing. Wah, kita image yang kita bangun waktu kita zaman sekolah. Nah, zaman sekarang masih ada elemen-elemen dari pahlawan itu yang sebenarnya masih melekat untuk sekarang ini. Ya. Kalau kita katakan paling enggak saya bilang ada 4 elemen, 4 hal gitu. Kalau kita bicara mengenai pahlawan itu seperti apa sih gitu ya. Jadi smart listener mungkin bisa memberikan komentar Ya. dengan menambahkan, menurut Anda benar nggak sih elemen-elemen itu. Jadi pertama-tama adalah pahlawan itu dinilai dari karakternya, ya, karakter-karakter mulia yang dia miliki pada dirinya. Makanya bagus topik tahun ini untuk Indonesia itu kan pahlawanku, teladanku. Jadi dia memiliki karakter mulia, jujur, setia, setia pada goalnya, berani menanggung resiko kadang-kadang ya. Jadi sehingga dengan begitu saja, dengan karakternya sendiri itu udah jadi inspirasi. Yang kedua adalah di bidangnya masing-masing. Jadi Mas Will pun bisa menjadi seorang pahlawan di zaman Siapapun now. ya bisa Betul, ya. siapapun bidangnya. Ya, bidangnya bahkan bisa di bisnis pun seseorang bisa jadi pahlawan. Saya jadi ingat kisahnya, kalau kita ingat kisah bagaimana kejatuhan perusahaan Enron, kasusnya skandal yang begitu luar biasa. Tapi waktu itu tertolong ada dari vice presidennya namanya Sharon Watkins yang akhirnya kemudian memblow up kecurangan yang ada di perusahaan itu. Ya, meskipun resikonya waktu ketika dia menyatakan itu, resikonya adalah dia dibuang, dia dikucilkan di perusahaan itu. Dia sempat datang kepada si Ken Lay dari salah satu leadernya, Kenneth Lay, dan bilang kepada si leader ini bahwa saya notice ada sesuatu yang nggak beres dengan perusahaan kita. Iya. Lu tahu apa? Dan kemudian akhirnya dikucilkan gitu. Tapi itulah resiko gitu. Tapi kita bisa menjadi pahlawan tuh bisnis, pahlawan tadi lingkungan, pahlawan pendidikan, of course jangan kita lupakan para pahlawan tanpa tanda jasa itu, para guru kita, Guru ya. trainer, coach gitu ya. Dan macam-macam, politik pun sebenarnya orang bisa menjadi pahlawan. Bisa gitu. ya. Betul. Dengan kejujuran. Dengan kejujuran, fokus pada kehidupan masyarakat orang banyak gitu loh. Kalau di Singapura kita mengenal yang dianggap sebagai pahlawan nasional yang orang hormati, Lee Kuan Yew, itu sendiri adalah menurut saya buat orang Singapura mereka akan sangat berterima kasih dengan Lee Kuan Yew. Tapi Pak Contoh, Antoni, ya. kalaupun pahlawan zaman now, Ya. tentunya masih ada karakter yang melekat. Ada garis merah ya antara pahlawan yang dulu dengan Ya. yang sekarang. Ya, Nah, seperti misalnya karakter ya. betul. Jadi karakter, makanya karakter itu kesamaan. Kejujuran mereka gitu loh. Goalnya apa, berani untuk menanggung resiko. Termasuk kalau kita perhatikan juga gini. Ada beberapa hal yang juga membedakan tetap punya musuh. Kalau musuh dulu kan kolonialisme. Nah, musuh dari pahlawan sekarang apa? Yaitu tadi kebodohan lah, kemiskinan lah, perusakan lah, penyelewengan lah, penyesatan. Itu adalah pahlawan sekarang.
Dia Mhm. jadi kita melawan hal seperti itu ya. Mas Will pahlawan untuk melawan itu penyesatan informasi dan sebagainya. Iya. Nah, kita bisa menjadi pahlawan gitu. Mhm. Dan of course buat hal saya yang keempat poinnya adalah seorang pahlawan itu nggak egois. Hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari seorang pahlawan itu adalah dia memberikan added value untuk lingkungan sekitarnya, dan itu poin yang paling penting. Kita nggak bisa disebutkan pahlawan yang sesungguh-sungguhnya ketika kita kebermaknaan itu tidak memberikan nilai tambah untuk orang-orang di sekitar kita. Ya. Ya, jadi yang menarik adalah kalau kita perhatikan pahlawan itu nggak pernah egois. Di dalam pekerjaannya apa yang dilakukan dia kemudian berdampak, Ya, dan itu berdampak yang ya. kemudian membuat orang sangat-sangat appreciate, menghargai dan terinspirasi Baik. oleh cita-cita mereka.